Oke, baik. Seru sekali perbincangannya tentunya pemirsa mengenai dinamika yang terjadi dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Azam tadi nampaknya sudah menyimpan sejumlah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bu Flora berkaitan dengan RJ yang diajukan oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis yang sudah disepakati oleh pihak pelapor, Bang Lecu. Salah satu pelapor. Salah satu pelapor. Gitu. Kalau Gimana dia, Bang Azam? kalau Lecu dan teman-teman kan tinggal di kontak kapan saja siap. Oke. Artinya nggak ada Udah masalah. diprediksi dong berarti Bang, apa Iya, gimana? artinya kan sudah ada hitungannya, istilah begitu kan. Ya kan? Kalau yang terjadi A seperti apa, yang terjadi B seperti apa sudah. Iya. Oke. Tapi ini perlu Prof Flora ya. 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 Prof Flora, saya mencoba untuk bukan membangun ya. Ada pasal kan 361 itu Undang-Undang 1 tahun 2023. Di situ itu ada penjelasan Prof ya tentang format RJ, restorasi justice. Jadi di situ tuh memang dijelaskan antara peralihan kontekstualnya ya. Kita bicara kontekstualnya. Itu peralihan KUHP baru dan KUHP lama, KUHP baru, KUHP lama. KUHP ya. Nah, di situ disebutkan yang bisa di RJ itu adalah di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, Prof ya. Ya begitu ya, Prof. Tapi kalau 5 tahun ke atas itu tidak mengenal RJ. Kan begitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan 361 Undang-Undang 1 2023 itu persoalannya Egy Sujana belum disidik loh, Prof. Belum disidik sama sekali. Sampai detik ini belum pernah disidik. Kalau DHL pernah disidik, ya kan. Tapi belum sampai pada masa tuntutan. Karena di pasal 361 Undang-Undang 1 tahun 2023 itu memang ada penjelasan. Satu itu. Dan kedua, Prof, ini penting juga. Di pasal 24 Undang-Undang 20 tahun 2025, Prof ya. Memang ada A, B, C, D, E untuk masalah SP3. Oke. Yang kalau nggak keliru, F itu restorasi justice. Tapi setiap pengeluaran restorasi justice itu dan SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik lah ya, dari Polda atau dari manapun, memang ada pertimbangan harusnya kan. Pertimbangan RJ itu karena kenapa, supaya jelas. Baik. Tapi itu semua nggak ada, Prof. Oke, baik. Nah, Baik Bang Azam. bagaimana Prof itu menanggapi? Oke, Bang Azam sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh Bu Flora. Tapi kita harus tahan dulu Bapak Ibu, kita ikuti breaking news sejenak dari kantor Presiden yang akan menyampaikan konferensi pers. Ya pemirsa, baru saja tadi kita menyaksikan breaking news TV One berkaitan dengan konferensi pers yang disampaikan langsung dari kantor Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta berkaitan dengan pencabutan izin lahan sawit di Sumatera sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah wilayah di Sumatera. Dan kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam masih dengan tema yang berkaitan dengan dinamika dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Egy Sujana, Damai Hari Lubis ini mengajukan restoratif justice, kemudian disepakati oleh salah satu pelapor dan tadi juga ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan Bang Azam kan kepada Bu Flora. Mungkin tadi juga sudah dicatat Bu mengenai pasal-pasal yang ditanyakan oleh Bang Azam termasuk juga pertimbangan-pertimbangan dalam restoratif justice yang tidak ada, yang seharusnya dituangkan dan jelas. Seperti apa nih Bu Flora? Ya, terima kasih. Jadi untuk pasal 361 itu memang menyatakan bahwa yang berlaku ya untuk tindak pidana yang masih di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan belum masuk ke persidangan, maka dia masih tetap menggunakan KUHP yang lama, jadi KUHP nomor 8 tahun 81. Nah, persoalannya memang di KUHP yang lama itu tidak diatur mengenai RJ atau keadilan restoratif. Tapi dalam prakteknya RJ itu tetap diimplementasikan di dalam prakteknya dengan menggunakan peraturan-peraturan internal institusi aparat penegak hukum. Misalnya di tahap penyidikan itu ada PK Polri,
Lalu nomor 8 tahun 2021 di tahap penuntutan ada peraturan jaksa agung gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini mengacu kalau misalnya di KUHP-nya tidak ada RJ, tapi mereka menggunakan yang namanya peraturan-peraturan internal. Seperti misalnya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Nah, mungkin mereka menerapkan seperti itu. Dan persyaratannya itu hampir sama ya dengan ada yang di KUHP sekarang, yaitu misalnya bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, tindak pidana korupsi atau terhadap nyawa, bukan pengulangan, bukan radikalisme ya. Dan itu maka kemudian itu masuk ya di dalam syarat yang dimaksud dalam tindak pidana yang bisa dilakukan keadilan restoratif gitu. Nah, ini memang bermasalahnya adalah gitu kan ya. Kalau misalnya di tahap penyelidikan tadi saya sudah sampaikan, kalau di tahap penyelidikan itu kan sebenarnya ya, konsepnya adalah ada peristiwa hukum yang kemudian baru diduga ada unsur pidana. Nah, unsur pidananya ini baru mau dicari di tahap penyidikan. Jadi belum ada. Kalau misalnya belum tahu pidananya apa, ya gitu kan. Ya. Sedangkan kan unsur pidana aja baru mulai diselidiki gitu loh. Maka kemudian dengan adanya KUHP baru justru kemudian itu membuka bahwa oke, nggak apa-apa digunakan gitu di tahap penyidikan, penuntutan, tapi dengan mekanisme ada pengawasan yang sifatnya horizontal, yaitu harus diketahui oleh penyidik. Kalau penyidik di tahap penyelidikan diketahui oleh penyidik, diketahui kemudian diberitahukan kepada PU dan kemudian dimintakan penetapan pengadilan gitu. Oke, baik Bu Flora. Bang Azam, mungkin sekarang gantian Bang Lecu dulu ya, karena tadi sudah cukup banyak poin yang ditanyakan oleh Bang Azam. Tapi Bang Lecu begini, dua tersangka dari dua klaster yang berbeda, permohonan RJ-nya sudah disepakati oleh salah satu pelapor termasuk Bang Lecu ya. Termasuk saya. Nah, ini kan walaupun tadi Bang Azam menyampaikan Roy Suryo sampai sejauh ini sudah biarkan prosesnya saja berlangsung. Ya. Nah, nanti berikutnya akan seperti apa artinya dari pelapor? Akan tetap juga membuka diri bila ternyata ada perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi berikutnya? Iya, berikutnya artinya begini, ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya juga berharap nih kepada Bang Egy pulang dari Malaysia ke Indonesia, ke Jakarta, segera membawa Tri Kurnia untuk sowan juga ke Solo. Artinya kita membuka pintu itu. Pintu damai itu kita buka selebar-lebarnya. Ya, pintu perdamaian, pintu maaf itu kita buka selebar-lebarnya. Ya kan? Tetapi apabila terhadap berkas perkara yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, kita menunggu keputusan kejaksaan seperti apa. Artinya dalam proses 14 hari ini jaksa harus menentukan sikap terhadap berkas perkara itu dinyatakan lengkap atau dikembalikan kepada penyidik, kepolisian untuk diberikan petunjuk berupa apa? Namanya P19, ya kan? Nah, jadi kita menunggu dulu bagaimana sikap jaksa selanjutnya ketika telah menerima berkas perkara. Tetapi untuk yang klaster, yang klaster Bang Egy, yaitu klaster yang 1, di sini kan sudah jelas 2 tersangka sudah dihentikan proses penyidikannya. Artinya status tersangka itu sudah lepas. Ya kan? Jadi kita berharap ya kan, karena Bang Egy ini kan ketua TPUA. Ya kan, yang pernah membawahi anggota-anggotanya. Ya kan, di sini masih ada anggota yang masih menyandang status tersangka. Jadi saya berharap Bang Egy setelah berobat baliklah ke Jakarta, segera bawa teman-teman atau anggota yang lain yang dari TPUA itu juga untuk sowan ke Solo. Oke, baik. Masing-masing pihak punya harapan atas kasus ini, tapi Bang Azam sayang sekali waktunya terbatas. Kita mungkin nanti bisa berdiskusi lagi. Tak perlu dijawab. 1 menit saja. Silakan, kurang dari 1 menit, Bang. Oh, kurang. Oke, jadi Prof tadi yang dijelaskan itu memang kurang lengkap ya. Tapi Prof gini, Prof. Bagaimana seseorang yang belum ada penyidikan tapi telah melakukan restorasi justik? Itu yang belum dijawab. Dan tidak mungkin itu terjadi orang yang belum disidik, belum naik penyidikan, muncul restorasi justik. Ini kan dipaksakan.
Saya kira tadi karena Prof tidak menjawab soal itu, tapi penting saya sampaikan. Terima kasih Prof. Oke, sayang sekali tapi waktunya terbatas. Mungkin nanti Prof Flora juga kita bisa jawab di diskusi berikutnya karena nampaknya dinamika dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih cukup panjang perjalanannya. Tapi terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Lecu, Bang Azam, Prof Flora juga malam hari ini terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dan perbincangan lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.